Jadi foto-foto yang beredar yang pakai kacamata itu Hari Mulyono? Hari Mulyono yang nggak pakai juga ada waktu muda kan, waktu kecil-kecil Jokowi imut-imut yang gini gitu loh, macam-macam yang naik gunung, macam-macam itu. Itu bukan Jokowi itu? Bukan Jokowi, sampai itu buktinya bahwa itu buktinya Pak Hari Mulyono pecinta alam silvagama, anaknya itu dinamakan Silvani. Nah, kan kalau yang pecinta alam Pak Jokowi yang namanya Silvani, anaknya Pak Jokowi dong. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa kita kembali para sahabat Pena Ufuk. Nah, ini kita akan mendengarkan sepenggal sepotong wawancara Bambang Tri ya, saat beliau ya, ini wawancara terakhir beliau sebelum dulu dijebloskan ke dalam penjara dalam kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Beliau juga ini adalah penulis buku Jokowi Undercover, dan itu juga menjadi gempar saat itu, dan bukunya langsung ditarik dari pasar, dari peredaran, dan dilarang untuk diperjualbelikan. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung dengarkan berikut ini. Sebenarnya begini ya, saya belak-belakan aja sama Pak Jokowi. Pak, Bapak itu pernah manggil saya untuk ketemu Bapak lewat Pak Osman Sabta Udang, lewat kakak saya sendiri Bambang Sadono, ya. Bapak panggil saya ke rumahnya Pak Osman Sabta Udang, ya, dengan satu tawaran, buku Jokowi Undercover nggak usah terbit, saya disuruh pilih jabatan atau uang, ya. Ini kata-kata kakak saya sendiri yang waktu itu anggota DPD. Dia mengaku disuruh Pak Osman Sabta Udang, ketua atau pokoknya ketua DPD kalau nggak salah ya, waktu itu Pak Osman Sabta Udang disuruh Pak Jokowi, gitu. Nah, jawab saya, pilihan saya adalah saya pilih atau uang atau jabatan, saya pilih atau. Kakak saya bingung kan, lah maksudmu apa? Gitu loh. Maksudku, kalau Pak Jokowi itu minta tolong ke saya itu berniat baik untuk menarik buku itu dari pasaran, dari peredaran gitu. Saya bisa saja, tapi Pak Jokowi bikin permintaan tertulis dong, supaya saya nggak ada bukti disuap, gitu loh. Nanti pasti habis ini saya kena isu disuap itu kalau tiba-tiba saya tarik, gitu. Itu fakta, ya toh. Jadi artinya bagaimana peristiwa itu terjadi. Tapi pertemuan itu terjadi dengan Osman Sabta, itu terjadi pertemuannya? Pertemuannya dengan kakak saya, Bambang Sadono. Oh. Masa dia bohong, masa bohongi adiknya sendiri. Oke, saya sudah menghubungi Pak Bambang Sadono juga ya, Iya. untuk diundang ke acara ini, tapi WA saya nggak direspon gitu Pak. Nah, itulah yang saya sebut gerakan tutup mulut. Itu cirinya PKI. Itu kakak Pak Bambang sendiri? Iya, walaupun kakak saya kalau tutup mulut ya saya bilang dia PKI dong. Gitu. Karena itu udah rumus ya Pak. Jadi siapapun yang terlibat dalam itu mereka akan tutup mulut, walaupun apalagi cuma diajak sumpah ya nggak ngaruh, mereka nggak percaya sumpah gitu loh. Tetapi yang dengan Gus Nur itu untuk membuktikan kejujuran saya sendiri, gitu loh, ya toh, itu boleh-boleh saja. Sumpah sendiri kok nggak boleh, itu siapa yang larang, gitu loh. Orang sumpah kok nggak boleh. Lah Mbak Rahma sumpah sama suaminya, sumpah aku akan setia hidup mati, masa mau larang Mbak Rahma, gitu loh. Mungkin saya jawab sedikit ya, ini memang unik nih, kemunculan orang-orang begini ini selalu ada ya, sepanjang zaman, yang namanya itu prophet mission. Jadi memang ini ada misi-misi kenabiannya dikit ya. Dulu juga pernah orang percaya ya, gereja dulu percaya bahwa matahari Galileo ya Pak? Ya, matahari dikelilingi bumi ya, mengelilingi bumi. Mengelilingi bumi. Senternya. Nah, bumi senternya. Tapi kenyataannya setelah pakai alat macam-macam itu dilihat bukan begitu, dan itu mengganggu otoritas gereja. Padahal itu kan semua yang matahari itu kan menurut dia dewa-dewa ya, yang di situ itu nggak bisa, itu harus menurut agama yang dijatuhkan di bumi. Jadi pada waktu itu dihukum mati ya Galileo ya Pak. Di penjara dulu ya, terus sakit ya, meninggal. Terus yang digantung itu siapa tuh? Yang dipenggal itu ya. Ada juga yang akhirnya oleh otoritas dilawan. Itu orang-orang pembawa kebenaran ini memang orang gila ya. Nggak bisa, orang-orang yang abnormal. Karena dia tuntutannya satu, apapun risikonya, yang penting kebenaran ini terungkap gitu. Kalau ibu tanya motifnya, sulit juga. Buku, uang itu kan relatif ya Pak ya. Iya, Pak. Bapak dapat uang kan habis juga nanti. Iya. Memang ada keinginan begitu.
nggak terusik Bu, orang yang melihat kebenaran tapi tidak bisa bicara, itu stres. Nah, stres itulah nanti kelihatan orang ini kayak orang gila nih, nggak bisa tidur jam 3, otak-atik WA ya toh, cari-cari Tapi kata. kalau melihat Pak Indro ngomong ini, saya kok feelingnya kayaknya Bapak ada nyesel juga ya Pak ya Bele? Loh, Jadi relawannya, bukan Pak, ya? gitu. Ini masih penting kan, ditawarin duit ya Pak, jabatan. Saya itu udah dukung Jokowi, ya kan, habis-habisan, katakan jam 2 pagi udah pulang, di mana Jokowi ada, saya berada di situ. Saya nggak ditawarin apa-apa, jadi saya itu loyalis, Bu, ya. Ya, karena kecintaan saya pada figur-figur alternatif di Indonesia juga, kalau nggak jadi apa-apa ya udahlah gitu lah ya. Itu selesai. Saya itu amar ma'ruf nahi mungkar, saya setelah dapat pahala ya udah. Kita pelajaran dari tokoh-tokoh seperti beliau. Beliau bukan pendukung Jokowi yang pragmatis gitu loh. Beliau tidak pernah mengorbankan idealisme beliau. Saya tahu bahwa dia dibohongi Jokowi melulu. Iya juga gitu loh. Ini yang cerita Pak. Iya, saya memang boleh pendapat saya dong. Iya itu. Jadi kondisinya seperti itu Bu. Kalau saya sama Jokowi loyal aja saja. Dari awal saya dukung alternatif, dan buktinya dia prestasi fisiknya ya melebihi engineer manapun, bikin kereta cepat walaupun belum jadi ya. tol ada di mana-mana. Mungkin itu harapan Insinyur Soekarno, tapi setelah itu engineer-engineer yang jadi presiden juga nggak akan mampu menurut saya. Jadi Pak Jokowi ini udahlah, ini kita anggap berkah dari Allah diturunkan. Karena mungkin kalau bukan Pak Jokowi juga Indonesia itu amburadul, ya kan, paling juga ya main tebak-tebakan, kalau pidato itu juga nggak apa-apa, senang masyarakat. Coba presidennya kayak Bung Karno, isinya perang melulu ya. Nah ini kita syukuri aja saya kira. Bersyukur. Bersyukur. Nah Pak ini silakan Pak, kalau mau menegakkan kebenaran, mau naik banding silakan naik banding ya. Silakan. Tapi saya ke Pak Riki ya, kan Pak Bambang ini udah pernah dipenjara 2,5 tahun begitu dengan tuduhan malah bukan buku Jokowi Undercover-nya yang dibahas di persidangan, ITE. malah langsung belok ke ITE begitu ya, sehingga tidak terkonfirmasi lah ini bener apa enggak buku Jokowi Undercover ini. Tidak teruji lah ya, karena nggak ada bukti-bukti, nggak dibahas gitu, yang dibahas malah ITE. Nah, harapan dengan sidang ini apa nanti nggak seperti sidang sebelumnya begitu? Iya. Jadi namanya sidang ini ya Mbak ya, ibaratnya kita kan sesuai dengan profesional kita. Kita seorang lawyer yang semua kanalisasi tetap di persidangan. Apapun hasilnya yang dapat mempertimbangkan dan memutuskan kembali lagi kepada majelis hakim. Tapi pokok di sini adalah ada hak-hak klien kami yang kami salurkan. Yakni di mana? Di pengadilan. Nah, kalaupun ada risiko yang lain segala macam, jadi justru pendewasaan di negeri ini kan juga mesti dinaikkan begitu. Dalam artian kalau ada masyarakat ini ingin menggugat, ya silahkan dan dihadapi. Apalagi kita ini pejabat publik, dalam hal ini presiden atau KPU atau yang lain. Tapi poinnya adalah di mata hukum ini kan sama. Tapi kenapa nggak ini Pak Riki ya, nggak sekalian aja gugat UGM juga begitu ya? Karena UGM sudah ini, ada rencana seperti itu nggak? Ya. Kalau rencana belum. Kenapa? Karena memang pertimbangan kita itu ya fokus ya di 4 ini gitu loh. Fokus di 4 ini yang menjadi karena bagian dari SMA. yang kita anggap itu urgen di SMA. Karena syarat menjadi presiden, gubernur kan SMA, Pak. Nggak perlu S1. Fokusnya kepingin tadi itu mengatakan bahwa nggak memenuhi syarat begitu aja. Ya begini. Ini mungkin debatable ya, tapi saya meyakini ini seperti saya meyakini matahari terbit besok pagi. Sekarang Selasa, betul nggak sekarang? Betul. Besok Rabu gitu loh. Ya, tingkat kepastiannya tinggi. Sekarang Rabu. Bisa besok Kamis. Ya, bagaimana sih? Nah, Oke, jadi begini. Ini semua kalau kita berhasil kita buktikan gugatan ijazah SMA Pak Jokowi tidak sah di pengadilan, gitu ya. Syaratnya tidak sah, dia presiden nggak sah, ya toh. Berarti semua keputusan dia yang diambil selama jadi presiden tidak sah. Termasuk utang-utangnya. Ya, untuk membebaskan utang. Nah, ini sebenarnya semua rakyat harus mendukung. Pak Jokowi ini bisa menjadi accidental hero baru kalau dia mengakui semua pemalsuannya itu, ya toh, di pengadilan, kemudian rakyat memaafkan, tetapi secara hukum internasional rakyat itu bebas utangnya yang selama dibikin oleh Pak Jokowi selama lo iya betul. Mimpi kali Pak. Bukan, artinya lo betul. Dasar hukumnya harus mulai dari situ dulu.
gitu loh. Lah soal pelaksanaannya kita harus meniru Israel. Israel itu berdiri dengan melanggar seluruh hukum internasional. Kenapa bisa? Gitu loh. Sebagai bangsa semangat dong. Mau membebaskan utang anak cucu kok nggak semangat? Ya utangnya terus gitu loh. Ini betul bisa diperdebatkan ya, tapi saya sudah meyakini itu lebih dari motivasi saya jauh lebih mulia. Saya nggak punya apa-apa. Saya bahkan menganjurkan udah kita maafkan Pak Jokowi. Itu kan yang salah kita semua. Ngapain kita tidak melototin KPU sejak awal gitu loh. Tetapi mengenai tadi ya saya membantah sedikit argumen Pak Indro ya, dengan segala hormat. Kan katanya sudah diverifikasi waktu nyalon wali kota. Nyalon 2 kali, gubernur sekali, presiden 2 kali. Nah, itu ada presiden, Pak Jopin R. Saragih, mantan Bupati Simalungun, itu lolos ijazah SMA palsunya waktu nyalon bupati 2 kali juga. Tapi ketika nyalon menjadi gubernur Sumatera Utara, ketahuilah ijazah SMA dia itu melalui palsu. persidangan juga. Melalui persidangan resmi. Jadi Pak Bambang berharap seperti itu nanti. Saya yakin akan seperti itu. Sampai saat ini Pak Jokowi juga nggak pernah membantah. Mana caranya membantah? Gampang, tunjukkan ijazah SMA-nya, selesai. Kalau saya dianggap telah membuat keonaran, tembak mati saya, tapi buktikan dulu mana ijazah asli Pak Jokowi, kan gitu kan. Saya ikhlas berkorban ini, saya kira Pak Indro juga ikhlas berkorban ini untuk apa yang diyakini. Nggak dapat apa-apa dari Jokowi juga beliau berjuang terus. Saya ini kan orang sesuai keahliannya. Maksudnya orang awam nggak ikut investigasi kayak Pak Bambang, saya nggak ngikuti lah percaya. Tapi sebenarnya tadinya saya nggak percaya juga gitu kan ya. Tapi lama-lama saya pikir-pikir, ini koreksi kalau saya salah ya. Obama itu dulu kan pernah sekolah di SD Menteng gitu kan ya. Iya. Itu aja langsung alumninya itu raket ya. Iya Ada 27. Ini kan aneh gitu loh, kok nggak ada yang akrab gitu loh. Iya, sampai datang ketemu. Saya jadi oh iya ya, gitu. Tapi ya saya nggak tahu, ini hanya spekulasi begitu ya. Tetapi sebenarnya apa sih yang tiba-tiba memberi ide Pak Bambang ini bahwa ini kayaknya palsu? Nah begini, itu kan saya keluar penjara. Waktu saya di penjara itu saya nggak berpikiran sama sekali ijazahnya Pak Jokowi palsu. Saya bebas ya. Iya, bahkan ada yang berteori seperti itu saya tolak. Nggak mungkin lah, kamu jangan mengada-ada. Ini yang saya masalahkan cuma orang tuanya ini bukan itu, gitu loh. Tidak menyangkut ijazah segala macam. Nah, ketika saya keluar penjara, itu sudah ada isu itu. Apa yang memberi hadiah motor, apa segala macam itu loh. Nah, kemudian saya tertarik melihat-lihat lah, browsing saja. Satu hal yang membuat saya langsung yakin bahwa ijazahnya Jokowi Pak palsu, ijazah Pak Jokowi itu palsu, adalah pernyataan Bu Sri Adiningsih, Ketua One Team Press. Ya, dia menyatakan saya itu seangkatan dengan Pak Jokowi, tertulis ada dokumennya, ada di buku saya di SMP, lulus SMP tahun 77. Berarti saya lulus SMA 81, masuk UGM 81. Lah kok Pak Jokowi masuk UGM-nya 80. Nah, ini nggak cocok kan? Gara-gara itu langsung gara-gara itu saya langsung yakin, langsung kemana-mana. Indra kepengen kawan tapi gini, saya. Pak, jujur juga Pak Bambang ini hanya omongan Pak, nggak ada bukti yang gimana ya Pak ya. Misalnya gini, Pak Bambang kan pernah ngomong, itu yang dibaptis itu oleh uskup siapa gitu kan ya, orang ada yang dibaptis. Tapi orangnya sudah meninggal gitu ya. Kok nggak direkam gitu loh Pak? Jadi kan kita bisa yakin itu bukan katanya saja. Gimana, itu kan bukan dalam tugas jurnalistik. Saya sebagai teman dengan uskup Puja Sumarta almarhum itu. Tapi kalau masalah ijazah kan ada dokumennya. Gitu pernyataannya Bu Sri Adiningsih di mana, di buku One Team Press resmi itu, Mbak. Itu terekod kalau iya, itu kalau gitu semua terekod. Kalau masalah uskup itu ya memang waktu itu saya nggak merekam. Nggak niat gitu ya? Iya, nggak niat, itu ngomong-ngomongan biasa. Kita malah punya pikiran soal Jokowi waktu itu. Gitu loh, ya toh. Nah, hanya ketika saya menulis Jokowi Undercover itu apa ini gitu kan. Itu lah baru saya melakukan standar jurnalistik, saya minta konfirmasi ulang ke Pak Pujo Sumarta. Ya tapi tetap saja ini bukan ngomong ijazah nih Pak ya, karena ini juicy juga ya. Katanya ini katanya ada yang katanya menikah dengan saudaranya sendiri gitu betul, ya. Betul. Nah itu dari mana Pak? Baca aja buku saya. Enggak, informasinya dari mana Pak? Bukan, karena gini, saya mendapatkan foto-foto ya toh yang namanya Pak Hari Mulyono sejak kecil itu sudah berada dalam keluarga itu. Dan cilakanya foto ini diklaim sebagai fotonya Jokowi.
Gitu loh. Itu semua saya buktikan. Ini fotonya Pak Hari Mulyono, SMA, SMP. Jadi foto-foto yang beredar yang pakai kacamata itu Hari Mulyono. Hari Mulyono yang nggak pakai juga ada waktu muda kan, waktu kecil-kecil Jokowi imut-imut yang gini, gitu loh. Macam-macam yang naik gunung, macam-macam itu. Itu bukan Jokowi itu. Bukan Jokowi, sampai itu buktinya bahwa itu buktinya Pak Hari Mulyono pecinta alam Silvagama, anaknya itu dinamakan Silvani. Nah, kan kalau yang pecinta alam Pak Jokowi yang namanya Silvani, anaknya Pak Jokowi dong. Ya secara karena kecintaan terhadap itu. Bambang Tri termasuk orang yang pertama-tama ya yang memunculkan kontroversi terkait dengan ijazah Pak Jokowi yang diragukan, dan itu juga bergulir sampai saat ini, bahkan makin melibatkan banyak pihak, diantaranya adalah Bung Roy Suryo, Bung Rismon, Dr. Tifa, dan ini terus menjadi polemik bergulir di media, khususnya hari-hari belakangan ini. Nah, jika kita kembali ya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bambang Tri, itu sebenarnya ya semakin menemukan ya keraguan publik terhadap ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi selama ini, karena Bung Rismon, Roy Suryo dan juga Dr. Tifa yang memiliki spesialis ya di bidang digital forensik misalnya, dan itu betul-betul dianalisa, di riset, dan hasilnya seperti yang sudah kita dengarkan berkali-kali di media. Bung Rismon, Dr. Tifa dan juga Bung Roy Suryo ini dari hasil ijazah yang beredar selama ini di medsos yang telah diunggah oleh kader PSI itu, politisi PSI, itulah yang menghasilkan dari digital forensik ya, digital menghasilkan keyakinan bagi mereka ini, jika itu adalah benar ijazah Pak Jokowi, maka mereka meyakini 99,9% adalah palsu. Dan sahabat Pena Ufuk, kita tentu di sini ya tidak menyerang pribadi Pak Jokowi. Ya, kita sebagai warga negara ya harus menghormati kehormatan pribadi seseorang. Jadi yang disorot oleh publik selama ini termasuk apa yang disuarakan sejak lama oleh Bambang Tri dan belakangan oleh Bung Roy Suryo, Dr. Tifa dan juga Bung Rismon, tentu apa yang melekat selama ini dari Pak Jokowi sebagai pejabat publik, karena ijazah itulah sebagai dokumen resmi yang diajukan untuk mendaftar sehingga berhasil sampai menduduki jabatan publik, misalnya sebagai wali kota Solo, sebagai gubernur Jakarta, dan juga sampai presiden Indonesia 2 periode. Dan sekali lagi, kita sebagai anak bangsa tidak boleh saling menghina secara pribadi. Ya, kritiklah seseorang jika itu ada jabatan yang melekat pada dirinya, bukan menyerang pribadinya. Sekian, terima kasih.